Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalian sudah sampai ke materi ini aja nih ya. Nah, aku sarankan kalau misalkan kalian belum menonton materi sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang editing, tapi akan kupecah-pecah ya. Jadi di video satu ini kita akan bahas dulu tentang pengenalan fitur atau tempat-tempat apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengedit video. Nah, jadi teman-teman, kalau aku sendiri ya menggunakan dua tempat ya. Yang pertama ada CapCut, yang kedua ada TikTok langsung. Jadi ada dua tempat nih ya. Tapi aku lebih sering menggunakan CapCut. Kenapa? Karena fiturnya memang jauh lebih banyak. Nah, di sini kita bakal kenalan fitur dulu apa saja yang bisa kita gunakan di aplikasi CapCut dan di TikTok juga nantinya. Oke, di sini kita bakal lihat dulu di bagian CapCut. Oke, di CapCut ini ketika kita baru buka sebenarnya tampilannya kan seperti ini ya. Nah, makanya sebagian orang pada bingung nih. Itu di mana sih untuk kalau kita mau tag video gitu kan. Nah, kalian tinggal klik aja di bagian edit teman-teman, di bagian bawah itu. Lalu di sini ada seperti panah ke bawah, kita klik. Nah, di sini untuk fitur-fitur yang ada itu ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Kalau misalkan kalian lihat ada pro-nya tulisannya itu berarti berbayar. Nah, salah satu fitur yang menarik menurut aku sebenarnya itu ada di teleprompter. Nah, teleprompter ini bagus banget sih sebenarnya. Kenapa? Karena dia itu bisa membuat kita itu buat konten dan kontennya itu teksnya bisa kita letakin di atas gitu. Nah, jadi nanti dia berjalan seperti ini. Nah, dulu gratis, sekarang udah berbayar ya. Ya wajar sih karena ya CapCut juga mencari duit gitu kan. Lalu di sini ada penerjemah video, ada AI, lalu di sini ada edit foto juga, teks gambar. Nah, tapi yang umum digunakan adalah yang ini, kamera. Jadi di sini kita bisa tag video secara langsung di bagian kamera ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa pakai ini ya, teman-teman. Bisa pakai yang 3 menit, kemudian 60 detik, 15 detik. Sama di bagian bawah tuh ada satu rekaman, ada yang multi clip. Nah, kalau untuk yang kita pakai itu yang multi clip ya. Kalau satu rekaman dia nggak bisa dijeda. Jadi seperti ini kan. Jalan-jalan-jalan dia nggak bisa dijeda. Udah selesai gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman bisa yang bisa dijeda-jeda, jadi tag videonya lebih enak. Nah, pilih yang multi clip. Ih, anjir beda banget ya. Kelihatan aslinya nih hitam ya. Nah, inilah teman-teman ya filter gitu. Jadi yang nggak percaya diri karena dirinya hitam, pakai filter. Nah, di sini untuk yang multi clip kita tinggal klik aja di bagian sini, teman-teman. Lalu kita bisa jeda, lalu kita bisa sambung lagi. Nah, ini kelebihannya nih kalau misalkan menggunakan CapCut. Jadi kita lebih hemat ruang sih sebenarnya. Dan kalau misalkan mau diulang, silahkan bisa juga diulang. Ya. Nah, jadi seperti itu kalau untuk yang fitur kameranya. Di sini ada yang waktu, durasi. Nah, ini kualitasnya bisa diatur juga ya. Ada 72 72 lagi. 720 pixel ya. Pixel apa ini sebutannya nih? Lupa. Pokoknya ini untuk kualitasnya lah. Nah, itu lalu di sini ada proyek baru. Kalau kita udah ada videonya mungkin kita ngambilnya videonya dari luar gitu kan. Nah, ini kita bisa menggunakan proyek baru. Tinggal dipilih aja nanti video-videonya. Gitu. Oke. Setelah itu di sini adalah video udah terekam, nanti tersimpannya di sini. Video hasil editing kita tersimpannya di sini. Nah, kalau misalkan mau berlangganan di CapCut itu bisa. Kalian bisa klik di bagian atas ini yang pro ini kan. Biayanya berapa, Kohen? Nah, biayanya itu kalau untuk yang pro, oh ini lagi ada diskon nih. Bentar ya. Nah, ini lagi ada diskon harga 1 tahun 450.000 nih. Lagi ada diskon. Kemudian kalau yang ini tahun pertama. Nah, tahun kedua kalau misalkan ini 1 bulannya cuma di 127.000 gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai yang versi ini ya, yang apa namanya bersama, jadi bisa pakai pro, tuh harganya 40.000. Nah, itu biasanya kalau misalkan lagi ada eventnya udah habis dia per 1 bulan kan. Nah, itu nanti kan ada lagi, silakan cek aja nanti link-link yang aku share ya.
gitu. Jadi cuma 40.000 doang. Tapi kalau misalkan sudah punya penghasilan ya berlangganan sendirilah. Oke, di sini kita coba perkenalan fitur yang ada di CapCut dulu ya, teman-teman ya. Coba kita ambil salah satu video di sini. Kita klik di bagian edit ya. Nah, di sini tuh yang paling berguna ya, mau dimanapun kalau editing pasti fitur namanya potong atau bagi ya. Nah, di bagian sini kita klik aja videonya, bisa kita geser seperti ini atau kita klik bagi di bagian bawah itu, lalu kita hapus. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat orang lancar berbicara di kamera gitu ya, bisa jadi itu pakai fitur bagi-bagi tadi. Jadi dia kelihatan lancar padahal itu videonya dipotong-potong gitu kan. Nah, kemudian di sini ada fitur yang sering digunakan lagi, ada teks ya. Teks ini ada subtitle otomatis. Nah, permasalahannya kalau di CapCut subtitle otomatis sekarang itu berbayar, jadi nggak bisa menggunakan yang gratis. Gitu, nanti tinggal diklik aja hasilkan, dia akan muncul. Lalu yang paling umum lagi digunakan ada tambah teks ya. Contoh misalnya di sini kita mau ngasih judul nih ya, tanaman hias misalkan. Nah, di sini kita bisa pilih nih fontnya. Ya, fontnya ada yang gratis, ada yang berbayar juga. Nah, tinggal kalian pilih aja. Biasanya kalau banyak pilihannya tuh di bagian Inggris. Nah, di sini tinggal kalian pilih-pilih aja nih, mau yang pakai yang kayak mana nih ya. Kalau yang sering aku pakai yang ini, si Anton. Si Anton. Intinya Popin ya, kalau subtitle Popin, kalau judul biasanya aku pakai si Anton. Nah, kadang Antonnya nyelip lagi. Di mana lagi Antonnya? Kadang dia di atas, kadang dia di bawah ya. Nah, ini nggak ketemu lagi si Anton nih. Arno Italik Popin. Nggak mungkin hilang kan? Bentar. Ini Arno bla 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 bla. Oke, kayaknya si Antonnya lagi merajuk, jadi kita pakai yang lain aja dulu ya. Oke, daripada video yang terlalu panjang. Nah, jadi di sini teman-teman bisa pilih font, lalu di bagian style udah ada yang tersedia. Ini juga gratis, bisa kalian gunakan. Tinggal dipilih-pilih saja mau pakai yang mana. Biasanya aku pakai yang ini aja sih. Setelah itu kalau mau pakai yang ini juga bisa nih, tinggal pilih aja. Warna teksnya juga bisa diubah-ubah semau kita, tinggal dipilih. Kalau misalkan teman-teman mau dipecah ya, misalkan nih tanamannya warna putih, kemudian hiasnya warna merah. Kalian tekan di bagian teksnya seperti ini, lalu kalian pilih warna merah. Nah, jadi teks hiasnya warna merah, tanaman jadi warna putih. Nah, jadi bisa seperti itu juga. Oh, di sini ada template. Nah, template ini itu tadi ya, kalau misalkan yang gratis itu nggak bisa. Bisa deh, sorry, kok nggak bisa lagi. Bisa tapi nggak semuanya bisa ya. Contoh misalnya kita mau pakai yang ini nih, ini bisa nih. Nah, jadi berubah dia. Nah, langsung ada animasinya biasanya ya. Nah, ini ada yang gratis, ada yang pro. Pokoknya kalau selama kalian tidak pakai yang ada tulisan pro-nya ya gratis berarti. Ini bisa gini juga. Nih, keren-keren ya. Nah, tinggal kalian pilih aja nanti kalian mau pakai yang mana. Kalau misalkan kalian mau kembali lagi ke awal, kalian klik aja di bagian atas itu ada samping ketupat. Nah, diklik aja deh. Jangan kembali ke normal lagi kan. Lalu di bagian teks ini juga ada beberapa pilihan lagi. Selain dari template ada style. Di bawah style ini banyak juga nih. Ada coretan, ada bersinar. Ini bisa kita gunakan juga. Bersinar tuh jadi begini dia. Nah tuh. Ini kalau yang pro-nya jadi kayak gini tuh. Kemudian di sini ada latar belakangnya, kalau mau dibuat belakang seperti ini bisa juga, ya. Lalu ada bayangannya juga, ya ada spasi, pengaturan spasi, tebal miringnya, huruf besar kecilnya gitu. Nah, jadi di sini fiturnya bisa digunakan secara gratis. Lalu ada efek. Nah, efek ini untuk teksnya ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita buat dia bisa berubah-berubah nih ya. Nah, selama kalian pakai yang tidak ada pro-nya, berarti itu gratis. Nah, di sini pilihannya juga banyak. Lalu ada animasi. Nah, animasi tinggal dipilih menyesuaikan selera. Jadi kalau aku ajarkan editing animasi ya nggak perlu sih. Jadi teman-teman tinggal pilih aja sesuai dengan seleranya. Selama tidak menggunakan yang versi pro-nya, ya ini bisa kalian gunakan gratis gitu ya. Pokoknya selama tidak ada tulisan pro-pro-nya lah ya. Nah, tinggal dipilih aja mau pakai yang mana.
Selain dari teks, yaitu udah teks tadi, kemudian ada template teks langsung bisa juga sebenarnya, yang seperti tadi itu kita tinggal pilih, nanti kita tinggal ketik-ketik aja. Lalu di sini ada yang umum aja ya. Ada stiker nih biasanya digunakan juga nih. Bebas juga mau pilih apa di stikernya. Kalau biasanya aku pilih yang panah-panah itu, kalau untuk menunjukin keranjang kuning misalkan. Ini tinggal pilih aja mau pakai yang mana ya. Tidak ada patokannya lah. Nah, mau pakai yang ini juga bisa misalkan ya. Tuh. Diletakin di bawah misalkan kayak gini. Stiker ya tinggal dipilih aja mau yang mana. Lalu menggambar nih tidak pernah aku pakai sih sebenarnya ya. Kalau menggambar ya normal aja kayak gini aja nih tuh. Ya. Tapi nggak pernah aku pakai sih. Lalu ada fitur audio. Nah, audio ini untuk menambah suara, teman-teman. Ya, ini kita letakin atas dulu deh teksnya ya. Teksnya kita letakin atas dulu. Nah, di sini ada audio. Nah, di bagian audio ini banyak juga nih pilihannya ya. Ada suara. Nah, suara ini kalau kita mau tambahin instrumen musiknya, tinggal kalian tambah aja. Tinggal dipilih. Biasanya ini terkoneksi dengan TikTok nih biasanya ya. Tinggal koneksikan aja nih. Nih, ada yang pro, ada yang gratis juga ya, teman-teman ya. Tinggal pilih aja. Contoh misalkan ya. Nge-lag lagi, guys. Nah, contoh mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, bebas lah ya. Kalau misalkan nanti sudah mau dipakai, tinggal kalian checklist saja atau tambah, gitu ya. Nanti dia akan muncul untuk suaranya ya. Coba kita tambah dulu deh ya. Bentar. Nah, ini kita tambah. Lalu volumenya itu bisa kita atur juga nih. Ya, biasanya kalau aku buat sampai cuma 15 saja sih. Tergantung musiknya. Kalau musik memang pelan banget bisa sampai 40. Tapi jarang banget yang dia gunakan sampai 100%. Ini disesuaikan aja dengan audio kalian juga ya. Berikutnya di sini ada di bagian audio tadi ada ini yang penting rekam. Ini ada narasi konten. Jadi ini kan videonya itu tidak ngomong ya. Jadi kita klik di bagian rekam tuh ngisi voice over. Contohnya gini. Wah gila, ternyata tanaman ini harganya cuma 30 ribuan doang loh guys. Nah, misalnya gitu ya. Dan gak harus langsung sampai full. Jadi kita bisa atur dipotong-potong ya teman-teman ya. Nah, tinggal ditambah lagi kayak gini. Nah, kalian bisa beli ini di keranjang kuning di bawah ya guys ya. Nah, silahkan kalian cek dulu kalian dapat harga berapa misalkan. Nah, jadi dia bisa nyambung gitu. Nah, seperti ini. Ya. Paham ya? Nah, ini kalau untuk yang sulit suaranya, kemudian ada bagian teks audio ya, kalau ada teksnya bisa dibuat audionya. Ada hak ciptanya, kita bisa mengecek hak cipta ya. Di sini kita klik periksa. Misalkan nih ada untuk pemeriksaan hak cipta untuk posting di TikTok. Nah, ini kita klik. Jadi kita bisa mengetahui nih apakah musik yang kita gunakan tadi bisa kita posting nggak nih videonya nanti di TikTok. Apakah bakal kena bisukan atau tidak ya. Ini agak lama nih biasanya, jadi kita skip aja. Intinya bisa dicek ya. Lalu ada suara khusus. Nah, suara khusus ini biasanya kayak gini nih. Kalian pengen buat pakai suara AI gitu kan. Ini bisa juga sih sebenarnya. Nah, caranya kalian tambah aja. Lalu kalian di sini mulai rekam ya dengan apa yang disuruhnya nanti. Nah, di sini teksnya ya. Nah, ini kita suruh ngomong nih ya. Nah, kita coba nih. Aroma kopi yang baru diseduh tercium di udara. Aroma lezat dan menggoda ya, yang menjanjikan secangkir kehangatan dan kenyamanan. Cocok untuk menghabiskan waktu di pagi hari dan nyaman dengan tubuh dibungkus selimut yang lembut. Nah, dia nanti akan mengecek ya. Dia nanti akan mengecek untuk suaranya tadi. Dia akan meniru ya suara yang kita rekam tadi. Nah, ini kalau kalian yang biasa pakai fitur-fitur AI ya. Nah, ini bisa nih. Ini kita coba lagi. Simpan ya, ini bahasa Indonesianya. Ini suaranya kok nggak muncul ya, bentar guys ya. Harusnya suaranya muncul sih harusnya. Bentar, ini kita coba perbaiki. Segera mulai perjalanan. Menakjubkan klon. Nah, ini kita coba pakai suli suara tadi. Nah, ini suaranya. Dan kita bisa pakai teksnya nih ya. Gunakan suara. Contoh misalkan di sini aku mau kasih tahu produk yang tadi ya.
Gila, ternyata ada ya harga tanaman. Yes, harganya cuma 60 ribuan saja. Kalian wajib beli sih. Belinya di Keranjang Kuning. Nah, kita contohin ini sedikit aja ya. Aku juga jarang pakai ini kok. Gak bisa katakan nggak pernah, tapi nggak apa, ini kita pelajarin aja. Nah, ini kita coba hasilkan suaranya. Dan hasilnya jadi seperti ini. Gila, Wah, ternyata gila, ada ya. ternyata Bentar. Di sini kita hapus dulu ya yang ini tadi. Voice overnya. Nah, Gila, ternyata ada ya. Tanaman hias harganya cuma 60 erban saja. Kalian wajib beli sih. Belinya di Keranjang Kuning. nah Erban saja. Nah, jadi dia harus diklik ini sih kayaknya ya. Memang di harus klik 60 ribu tuh nolnya 3 berarti ya. Nah, jadi suaranya itu mirip dengan suara kita, guys. Nih. Gila, ternyata ada ya. Tanaman hias harganya cuma 60 erban saja. Kalian wajib beli sih. Belinya di Keranjang Kuning. Nah, ini bisa menyesuaikan, guys ya. Suaranya juga bisa kita ganti-ganti nih, suara yang ini bisa. gunakan pemangkasan untuk menjelajahi kemungkinan suara yang tak terbatas. Nah, ini kita coba pakai yang ini ya. Nih. Gila, ternyata ada ya tanaman hias harganya cuma 60 erban saja. Pokoknya udah unik deh. Pokoknya tergantung kalian ngerekam suaranya deh. Nah, ini fitur AI ya. Ya kalau kalian mau gunakan silahkan ya. Kalau aku jarang sih gunakan ini. Bisa dikatakan nggak pernah ya, karena aku lebih suka pakai suaraku sendiri. Oke, berikutnya di bagian audio ada efek suara. Nah, efek suara ini banyak banget pilihannya, tapi biasanya aku pilih yang sedang tren aja biar nggak ribet. Biasanya aku gunakan untuk transisi. Contoh misalnya ada transisi seperti ini ya. Kamera misalnya. Oh, bukan kamera ya, flash. Kok malah kelas lagi, bentar. Dan saja, Untuk bisa kayak gini atau yang ini pilih dan misalkan saja. ya. Atau yang ini cahaya. Nah, biasanya pakai yang ini nih. Dan saja. Nah, ini kita bisa klik audio, efek suara. Nah, kita cari yang relevan nih. Nah, misalnya pakai yang ini kan. Atau yang ini. Bisa juga. Ada yang ini. Tinggal pilih aja nanti suaranya jadi seperti ini. Erban saja. Nah, jadi efek suara ini menyesuaikan dengan ya apa yang ada di video kita lah ya. Ada suara ketawa dan lain-lain. Jadi ada efek suara, tinggal kalian explore aja. Kalau aku jelaskan satu-satu ini musiknya nggak akan selesai ya. Jadi silakan dieksplor nanti ya. Ini kita baru fitur pengenalan ya, belum belajar editingnya. Nanti ada belajar editingnya, jadi jangan khawatir ya. Oke, setelah itu ada fitur overlay. Nah, jadi overlay ini adalah fitur yang bisa kalian gunakan untuk ini ya teman-teman ya, untuk menambahkan video tambahan. Contoh di sini mau nambahin overlay gambar nih misalkan ya. Nih misalkan mau kalian menambahin ini deh. Oh, omset. Pokoknya nih gambar bisa, apa bisa, semuanya bisa ya teman-teman ya. Tinggal kalian tambahin aja sini. Jadi bisa diatur juga. Itu untuk fitur overlay ya. Karena kita masih masuk ke materi perkenalan, jadi aku nggak edit yang benar ya. Pokoknya di sini kalian tahu aja dulu fitur-fiturnya ya. Di sini ada bagian efek. Nah, bagian efek ini biasanya ya yang aku gunakan itu untuk misalkan nih ya, blur misalkan. Kan blur yang kayak gini nih. Erban. Nah, kemudian di sini biasanya aku ngasihnya overlay. Ditambahin, dikombinasikan sama overlaynya gitu kan. Contoh misalkan ini. Jadi yang overlaynya itu dia. Overlaynya yang apa namanya nih? Yang nggak ngeblur, belakangnya ngeblur. Nah, biasa aku pakai yang kayak gini juga. Ya. Kemudian kita masuk ke efek tadi, kita hapus dulu. Nah, di sini ada efek tubuh. Kalian tau nggak muka-muka yang lucu gitu kan? Nah, itu bisa pakai ini. Ini di mata kilat. Pokoknya di sini tinggal explore aja ya guys ya. Nggak bisa kalau dijelasin satu nggak kelar nih. Tambah lagi ini agak lelet nih sinyal ini.
Tuh, jadi puluh erban saja. nah, jadi Kali- bisa diatur lah nih. Wah, ini kayak gini ada efeknya gitu kan. Ya pokoknya nanti tinggal kalian explore aja di bagian sana teman-teman. Lalu ya kalau ini nggak usah aku jelasin karena nggak pernah aku pakai juga. Kalau rasio ini tinggal kita pilih ya mau pakai yang mana untuk TikTok kah, Instagram ya tinggal pilih. Lalu ada filter. Nah filter ini harus menyesuaikan saja dengan hasil video kalian ya. Jadi kalian tinggal pilih aja kalau filter. Itu sih. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau menambahkan memperbaiki wajah ya, misalkan ini kan hitam nih mau dibuat putih bisa di bagian retouch wajah. Nah ini ada warna kulit tinggal dipilih nih, wah langsung putih kan. Inilah kunci Kohen kenapa di TikTok putih pas ketemu kok hitam. Tuh, jadi inilah dunia media sosial guys ya, ini bisa diatur ya, tinggal menyesuaikan aja, jangan over banget ya. Nah, lalu di sini ada pelacakan kamera, bisa juga dipakai penghapusan latar belakang. Nah, misalnya kalau misalkan pakai ini, wah ini ya. Ini kalau misalkan mau manual tuh bisa kayak gini nih. Jadi bisa kelihatan dia mana aja yang mau dihilangkan. Saya fitur AI-nya udah bagus sih ini sih sebenarnya. Contoh nih misalkan ya, kita mau hapus latar belakangnya. Wah nggak bisa nih. Terpotong nih pasti nih ya, tapi nggak apa-apa, ini kita cobain aja. Nah jadi hilang dia dan dia bisa mengikutin guys tuh. Tapi kalau mau yang mau pakai seperti ini, saran aku kalian pakainya green screen gitu, jadi dia lebih rapi. Kalau ini kan nggak rapi kan nih. Oke, habis itu kita cek lagi di sini ada transformasi. Kalau mau memotong videonya bisa juga, mau cermin-cerminkan gitu bisa juga ya. Mau diputar bisa juga. Lalu di sini perluasan AI. Nah, ini kita coba nih perluasan ya. Nah, ini masih free nih teman-teman. Nah, ini kita coba hasilkan. Sekarang itu udah banyak banget fitur-fitur AI ya. Jadi keren sih ya. Panjang banget videonya ya. Gak apalah. Ini baru materi perkenalan loh teman-teman. Tuh nggak rugi kan join di Storybook Coin. Wah lama ini guys. Gak apa-apa. Ya kita cobain, kita tunggu. Gitu. Ini baru yang dari CapCut, nanti kita bahas di TikTok. Mudah-mudahan nggak sampai 1 jam ya. Nah, makanya teman-teman belajar yang baik, ya materinya dipelajari dengan bagus. Mana tahu ya kalian praktek kemudian hasilnya bisa memuaskan gitu kan. Sebulan dapat 10 juta gitu, 1 jutanya ditraktir ke Kohen gitu kan. Lama banget ya. Wis. Kita tunggu. ...85, 86, 87. Ini kayaknya nggak bisa langsung upload di Telegram ya, harus diupload di YouTube dulu nih buat ini, kepanjangan soalnya. Ini disambungkan ke komputer jadi agak lama. Kayaknya kalau misalkan aku nggak sambungkan kepada komputer, langsung dari handphonenya aja, kayaknya bisa langsung sih ini. Wih lama kali ya guys ya. Tuh gila keren juga ya. Rumahnya jadi lebih lebar guys. Tuh masih nyambung lagi ya. Nih keren sih. Tuh. Keren ya fitur AI-nya, dan ini masih gratis ya teman-teman ya. Tapi gratisnya ada masa waktunya. Kok tiba-tiba pakai sepatu? Oh mana pas lagi ya.
Emang gila si AI ini. Oke lah, intinya itu untuk yang ininya, fitur AI-nya. Tambahkan cahaya, yang lainnya sih nggak terlalu ini ya. Kalau kualitas video nih kalau bisa tambahkan juga. Mau kurang-kurangin apa, tapi aku jarang pakai. Tambahkan cahaya, lighting ya biasanya kayak gini nih. Kalau kita kurang lightingnya bisa dipakai di sini. Ini sinyalnya harus bagus nih guys. Ini karena disambungkan kepada komputer jadi agak susah nih. Oke deh, kita skip aja dulu. Intinya di sana kalau kalian mau coba silahkan dicoba. Lalu untuk fitur lain itu aja sih sebenarnya yang sering dipakai ya, nggak terlalu banyak sih. Nggak ada gunanya juga kalau aku jelasin semuanya nih ya. Tuh, intinya yang dipakai di TikTok mah itu. Dipakai. Wah, masih berjalan tadi yang nambah cahaya tadi. Wih, jadi terang guys. Tuh, keren ya. Yang tambah cahaya tadi tuh. Tapi harus pro nih guys. Dan ini juga bisa diatur cahayanya. Contohnya misalnya mau jadi cahayanya kuning ya. Nah, di sini. Dan bisa kita atur. Ini lighting guys, gokil gak? Nah, jarak dan radiusnya. Ini keren sih. Ini sorotannya. Ya. Ini keduanya nih kalau orangnya, latar belakangnya. Ini bisa fokus guys. Ini bisa fokus ke orang dua-duanya atau ke latar belakang. Kalau latar belakang nih kita bisa kasih kayak warna-warna gitu kan. Tapi yang jadi warna cuma di latar belakangnya doang tuh. Tapi bukan penghilang ini ya, background bukan. Dia cuman ini doang, apa? Kayak pakai lampu gitu. Ini keren sih fiturnya. Nih. Tuh, keren kan? Nah, hasil videonya kalau kita play tuh manusianya tetap ini ya, orangnya tetap berjalan. Gitu. Kalau dua-duanya yang tadi nih. Tapi kalau dua-duanya ya lebih ke cahaya putih. Ya. Nih, oke. Jadi kalau kalian pencahayaannya kurang gitu kan, bisa pakai ini. Gitu. Cakep kan? Gitu, keren lah. Oke, jadi itu untuk yang CapCut-nya kalau di TikTok. Kita buka TikTok ya. Di bagian sini. Biasa di bagian depan nih kalau tag video nih nggak perlu ku ajarin sih sebenarnya ini ya. Nggak apa-apa lah. Nah, di sini ada kalau pakai waktu bisa hitungan mundur. Nih, normal ya. Kemudian kalau kita mau pakai efek nih. Jangan kayak gini lah. Biasanya yang sering dipakai kalau untuk efek itu aku biasanya pakai di bagian ini apa? Ini nih bentar. Mana lagi? Malah hilang lagi. Ini fitur baru juga nih. Nah, ini bagian ini biasanya. Tang 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 gitu. Contoh misalkan di sini aku mau ngasih nunjuk nih. Ini nih akun baruku nih. Nah, kita pakai ini nih. Ya, tapi aku yakin sebagian pasti ada yang belum tahu ya. Lalu bisa dicari juga nih, misalkan teleprompter. Teleprompter kan di TikTok kan berbayar kan? Teleprom. Segini juga. Nah, ini teksnya bisa kita atur. Buat teks ya. Nah, di sini kita klik nih teksnya misalkan nama saya Sohendi kelas 2 SD misalkan. Dan nanti dia bisa berjalan nih. Jadi kita tag videonya, kita tinggal baca. Dia sama kayak CapCut tadi, tapi kalau CapCut berbayar, kalau ini gratis. Tapi kekurangannya dia waktunya cuma bisa diaturnya langsung dipilih. Kalau di CapCut bisa diatur ininya dia ya, diatur secara manual. Kalau ini bisa otomatis ya 0,5, 1, 2 gitu kan. Kemudian ukurannya juga bisa diatur dua doang ya, ada yang gede ada yang kecil, nggak bisa disemaunya. Nah, ini bisa kalian gunakan juga nih kalau teleprompter. Oke. Buang. Kalau videonya udah kita tag nih, misalkan video yang ini nih.
Nah, ini kita klik bagian edit bagian atas. Nah, ini sebenarnya udah hampir sama dengan CapCut ya, tapi fitur ini masih kalah sih. Subtitle. Nah, kalau mau kasih teks otomatis, subtitle otomatis di sini. Tinggal ditunggu. Nah, jadi kalau di TikTok sekarang udah bisa juga subtitle otomatis ini. Nah, lama lagi ya. Ini kalau nggak aku sambungkan cepet guys. Panjang juga videonya ya. Ini paling nanti videonya aku jeda dulu deh. Habis ini kita jeda dulu. Videonya kita pisah aja nanti ya, video lanjutannya. Sama sekali. Tapi ini membantu ya guys ya, kalau kalian pakai subtitle itu membantu video kalian supaya lebih terbaca sama TikTok. Aduh, sinyalnya lagi ya. Bentar, ini aku matikan dulu sambungannya biar dia cepat. Intinya kalian tahu dulu ya bahwa itu bisa itu. Nah, ini udah bisa nih. Dia karena disambungkan itu jadi lelet. Bentar. Sinyalnya jadi menyatu. Nah, begini subtitle otomatisnya sudah jalan tuh. Dan juga sama, kita bisa atur juga di bagian sini, klik di bagian gaya. Kita bisa pilih teksnya dulu ya di fontnya, di bagian atas udah fontnya tinggal pilih sama kayak di. Nah, ini Anton nih. Di CapCut tadi nggak ketemu ya. Nah, si Anton. Kemudian di sini kita bisa atur animasi kayak gini. Ini banyak banget nih pilihannya nih teman-teman. Gratis ini ya. Ini dari TikTok soalnya. Tuh. Nah, memang pakai yang ini misalkan ya. Itu keren kan? Nah, ini kita bisa atur posisinya mau di mana. Nah, ini kita coba dengerin ya. Nah, ini kita potong sedikit. Bunda, aku jualan udah baik-baik. Ya, aku sepil baik-baik. Aku kasih lihat barangnya, bentuknya seperti ini. Ini kadang emak-emak kena makan korbannya iklan-iklan video Cina yang berlebihan. Ini jelas nih barangnya, ini aku sepil. Tuh, keren kan? Tuh, inilah fiturnya teman-teman ya. Tuh, lalu kita bisa masukin overlay juga, sebenarnya ada filter juga. Overlay apa tuh sama seperti yang tadi ya. Tuh, udah gini doang nih. Berikutnya ya. Ini aku postingnya nanti. Oke, jadi itu fitur perkenalan dulu guys ya. Kita belum bahas yang ininya. Fitur yang lainnya, kita bahas fitur perkenalan dulu. Nanti kita bakal lanjut lagi ke materi sesuai dengan model konten. Contoh nanti gimana sih cara ngedit konten dengan konsep mix gitu dan sebagainya. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. See you.